Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45 sebangsa setanah air. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ya baik sahabat Paradigma 45, pada kesempatan ini kembali kemudian Ki Haji Madudin Al-Bantani menegaskan kepada kita yang dimana kembali berbicara tentang nasab dan bahwa ada dua cara kemudian atau ada dua hal untuk kemudian mendeteksi nasab dari seseorang, termasuk nasab dari Bani Alawi ini atau dari Rabito Alawiyah ini yang mengaku sebagai cucu Nabi ini. Disarankan oleh Ki Haji Madudin Al-Bantani untuk kemudian melakukan dua hal atau dua cara untuk kemudian mendeteksi nasab mereka, apakah memang tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW atau tidak. Dua cara itu, yang pertama adalah yaitu dengan tentu menghadirkan manuskrip atau kitab-kitab nasab yang pada abad-abad lalu yang kemudian mencatat tentang nasab dari Bani Alawiyin apakah tersambung atau tidak. Kalau mungkin itu tidak bisa dihadirkan manuskrip yang kemudian mencatat bahwa Ubaidillah itu adalah anak dari Ahmad bin Isa al-Muhajir, berarti secara otomatis Bani Alawi ini tidak tersambung nasabnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu dengan cara ilmiah, ya tentu dengan melakukan tes DNA yang merupakan pengembangan pengetahuan. Dengan cara ini kemudian seseorang bisa mendeteksi dan mengetahui dengan pasti apakah nasabnya tersambung kepada siapa, termasuk Bani Alawi ini apakah tersambung nasabnya kepada baginda Nabi SAW dengan cara deteksi modern, yaitu dengan cara melakukan tes DNA. Untuk itu, mari langsung kita saksikan apa yang disampaikan oleh Ki Haji Madudin Al-Bantani secara lengkap berikut ini. Pancasila dilahirkan di Nusantara untuk menjadi pembebas dari belenggu perpecahan. Undang-Undang Dasar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan kita dari perbudakan kemanusiaan, penjajahan, kolonialisme. Dan ini harus dijaga, kemerdekaan yang sesungguhnya. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li'ajamiyyin ala arabiyyin illa bitaqwa. Tidak ada keutamaan orang-orang Arab terhadap orang-orang Ajam. Tidak pula orang-orang Ajam mengalahkan orang-orang Arab illa bitaqwa, kecuali dengan takwa. Inilah ajaran pembebasan dari Rasulullah Muhammad SAW. Kullu nasi min Adam wa Adam min turab. Setiap manusia berasal dari Nabi Adam dan Adam berasal dari debu. Siapa orang yang merasa lebih tinggi berdasarkan zatnya terhadap orang lain, maka dia keluar daripada ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada iblis yang mengatakan dirinya secara zat lebih baik daripada Adam. Orang pertama kali yang sombong terhadap zatnya, sombong terhadap takdir penciptaannya dari Allah adalah iblis. Kalau hari ini ada satu suku merasa lebih mulia dari suku lainnya atas nama takdir dari Tuhan, maka orang ini mencontoh ilmunya iblis. Karena kita terlahir dari suku Jawa, kita tidak memesan kepada Allah, betul? Kita jadi orang Sunda, tidak memesan dari Allah. Kita hidungnya mancung, tidak memesan dari Allah. Yang pesek apalagi. Kita rambutnya rintik, tidak mesen dari Allah. Kita rambutnya lurus, tidak mesen dari Allah. Tidak boleh orang yang rambutnya rintik merasa lebih baik daripada orang yang rambutnya lonjong. Tidak boleh orang yang rambutnya lurus merasa lebih baik daripada orang yang rambutnya rintik. Tidak boleh orang yang kulitnya hitam merasa lebih baik dari orang yang kulitnya putih. Tidak boleh orang yang kulit putih merasa lebih baik dari orang yang berkulit hitam, dan lain sebagainya. Inilah ajaran Islam di mana kemuliaan hanya dari takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Kalau pengen kita mulia, bertakwalah. Kalau kita pengen derajatnya tinggi, berilmulah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mempunyai ilmu beberapa derajat.
Ini ada orang yang dia memotong ilmu pengetahuan. Katanya karena hanya zatnya seorang Habib lebih mulia daripada orang berilmu 70 orang berilmu. Dia bodoh mengalahkan sarjana 70. Dia bodoh mengalahkan insinyur 70. Dia bodoh mengalahkan kiai 70. Dia bodoh mengalahkan orang-orang yang diberikan Allah pengetahuan. Dia rendah pangkatnya karena tidak punya ilmu, tapi katanya lebih mulia dari Pak Camat 70 camat. Dia rendah derajatnya, tetapi katanya dia lebih mulia dari bupati, dari gubernur, dari presiden. Makanya mulutnya mencaci siapapun karena dirinya merasa lebih baik dari orang lain karena derajatnya, padahal yang diakuinya itu hanya palsu belaka, bohong belaka. Ngaku cucu Nabi, ternyata bukan cucu Nabi. Ngaku cucu Nabi, ternyata bukan cucu Nabi. Cucu Nabi bisa dideteksi betul atau tidak dia itu cucu Nabi dengan dua hal. Pertama dengan catatan nasab. Ketua Perguruan Jalan Banten, catatan nasab turunan Nabi itu sejak abad ketiga dicatat. Ada petugas-petugas yang menugaskan diri menulis kitab. Ini Sayyidina Ali punya anak dua, Hasan dan Husain. Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak berapa? Dicatat. Ali Zainal Abidin punya anak Muhammad Al-Baqir. Dia punya saudara Sufyan, dicatat semua. Muhammad Al-Baqir mempunyai anak namanya Ja'far As-Shadiq, punya anak berapa? Dicatat semua. Terus demikian dari generasi sampai saat ini. Dan saya mempunyai kitab-kitab nasab sejak abad keempat sampai hari ini. Dan ketika saya lihat orang yang mengaku cucu Nabi di Indonesia ini yang bergelar Habib itu ternyata tidak terbukti secara pustaka mereka adalah keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang cara kedua. Cara kedua adalah dengan tes DNA. Itu bukan keahlian saya, tapi ada Badan Riset Inovasi Nasional di Indonesia ini yang bisa memeriksa darah seseorang, ingus seseorang, ludah seseorang, rambut seseorang yang mengaku sebagai keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diperiksa di lab. Setelah diperiksa akan ketahuan betul tidak dia sebagai keturunan Nabi. Ada nggak haplon dia sama dengan haplonnya Nabi? Haplonnya Nabi J1, coba darah kamu di terperiksa. Ternyata setelah diperiksa hasilnya haplonnya bukan J1 tapi haplonnya G. Naon eta haplo G? Eta haplo lain turunan Nabi. Jangankan turunan Nabi, turunan orang Arab aja bukan. Kata Profesor Kain dari Badan Riset Inovasi Nasional, jangankan orang Arab, orang Sumeria saja bukan. Sumeria itu J0. Jadi Akadia nanti bermutasi J1. Sumeria jadi Akadia menjadi orang Arab. Orang Arab masih J1. Nanti kalau dia mengaku keturunan Quraisy akan ada kode-kode Bani Quraisy. Kalau dia mengaku keturunan daripada Hashim akan ada kode-kode Bani Hashim. Kalau dia mengaku keturunan daripada Abi Thalib akan ada kode-kode Abi Thalib. Kalau dia mengaku keturunan daripada Husain akan ada kode-kode Sayyidina Husain. Dan setelah diperiksa mereka dari 5 orang Indonesia dari klan mereka yang sudah tes DNA tidak ada haplo J1-nya, tidak ada kode genetik daripada keluarga Bani Quraisy, tidak ada kode genetik dari keluarga Bani Hashim, dari keluarga Bani Abi Thalib, dari keluarga Sayyidina Husain. Kalaulah secara pustaka tidak terbukti, DNA juga tidak terbukti, lalu dengan apa kita harus percaya bahwa mereka keluarga besar keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, saya kira itu apa yang kemudian disampaikan oleh Ki Haji Madudin Al-Bantani yang menyampaikan dua hal penting untuk kemudian mendeteksi atau cara mendeteksi nasab dari seseorang. Jadi perihal ini kemudian ini menjadi sekaligus sebagai saran kepada Bani Alawin atau kepada kelompok habaib yang ada di Indonesia
kalau memang ingin mengetahui nasabnya apakah memang tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka dua hal itu harus ditempuh sebagai pembuktian secara ilmiah dan secara ilmu pengetahuan, yaitu pertama bahwa dengan menghadirkan kitab nasab atau manuskrip yang menulis tentang nasab dari Bani Alawi ini, apakah memang tersambung nasabnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW ataukah memang tidak. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara teknologi, yaitu tentu adalah tes DNA, yang dimana tes DNA ini kemudian bisa ditahu persis dan bisa mendeteksi bahwa orang ini kemudian haplogrupnya sama dengan si ini, dan apakah memang haplogrup dari Bani Alawi ini atau kelompok Parhabaib ini sama dengan haplogrup dari baginda Nabi Muhammad SAW. Namun pada kenyataan yang ada saat ini sudah ada kemudian yang terdeteksi dan melakukan tes DNA, ternyata haplogrup dari beberapa habaib ini kemudian berbeda dengan haplogrup dari baginda Nabi Muhammad SAW, yang dimana baginda Nabi Muhammad SAW itu haplogrupnya adalah J1, sedangkan mereka yaitu haplogrupnya adalah G. Maka memang secara otomatis hasil tesis dari Kiai Haji Madudin Al-Bantani tidak bisa dibantah lagi, yang kemudian mengambil kesimpulan bahwa Bani Alawi ini tidak tersambung atau terputus nasabnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan Ubaidillah itu merupakan tokoh fiktif dan bukan merupakan anak dari Ahmad bin Isa Al-Muhajir, dan ini tidak bisa terbantahkan lagi. Kalaupun kemudian ada bantahan, berarti yaitu kembali lagi yang tadi bahwa harus menghadirkan kitab sezaman atau kitab paling lebih tua yang berbicara tentang nasab dari Bani Alawi ini, dan dengan cara modern itu tadi. Apakah memang di Indonesia itu ada habaib satu dua orang yang kemudian tersambung nasabnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Tapi saya kira memang bahwa sampai hari ini belum bisa terbantahkan tesis dari Kiai Haji Madudin Al-Bantani ini, dan tidak ada pun satu orang pun kemudian dari kelompok habaib ini kemudian dinyatakan dengan pasti bahwa mereka adalah kelompok atau tersambung nasabnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk itu mari terus kita saksikan di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.